Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian, dimanapun Anda semua berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Beberapa minggu yang lalu ini ya, Habib Bahar bin Smith menggeruduk seorang yang bernama Adin Arifin di kediamannya ya, yang dituduh sebagai penipu, dan ini mendapat tanggapan dari pengacara saudara Adin dengan mensomasi Habib Bahar bin Smith, tapi tidak ditanggapi oleh Habib Bahar ya. Terus ini tadi siang ada kabar terbaru bahwa resmi ya, pengacara saudara Adin ini melaporkan Habib Bahar bin Smith dengan tuduhan fitnah, pencemaran nama baik, dan pelanggaran Undang-Undang ITE. Tapi sebelumnya kami minta maaf tidak bisa menampilkan videonya karena tidak mendapat izin ya. Seharusnya ya, kalau misalkan saudara Adin Arifin ini bersalah, kenapa enggak Habib Bahar dengan saksi ya, dengan kata lain korban, langsung saja melapor ke polisi. Jadi nggak usah lah bawa-bawa ormas dengan mencaci segala, dengan mengedor-ngedor pintu rumah orang ya. Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengajarkan hal yang demikian. Ini kan image-nya nanti di mata masyarakat, kalau Habib Bahar ini mengaku sebagai cucu Nabi begitu, bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Nanti begitu juga kan ini nanti repot ini kalau tidak diluruskan. Makanya untuk Habib Bahar dan Habib yang lain, lekas saja tes DNA biar tidak ada ini di masyarakat ya. Kita jadikan saja kasus Habib Bahar bin Smith ini sebagai pembelajaran ya bagi kita dalam menggunakan media sosial dengan baik itu YouTube, Facebook, TikTok, Instagram maupun yang lainnya, agar tidak terjadi fitnah dan hal-hal yang tidak diinginkan ya. Lalu bagaimana dengan kami yang selalu membahas nasab Habib ini, yang mengatakan para Habib keturunan Yahudi? Ya kalau misalkan Gus Fuad, Gus Fakih maupun kami dianggap fitnah ya silakan saja laporkan ke polisi, kan nanti diproses ya, adu data, mana yang data yang betul, di sidang kan begitu. Tapi nyatanya sampai sekarang nggak ada satupun Habib ya yang berani melaporkan ya. Jadi kenyataannya ya memang mereka itu keturunan Yahudi Ashkenazi atau Khazar, atau ada ustadz dari Malaysia itu menyebut Yahudi hibrid ya. Jadi Yahudi palsu atau KW, bukan yang suku 12 itu. Ya marilah kita berpikir secara akal sehat ya, berpikir secara waras, bisa membedakan antara mana yang tegas dan mana yang kekonyolan. Dari sifat Habib Bahar itu kan termasuk apanya yang tegas. Kalau tegas seharusnya ya itu langsung laporkan saja ke polisi, nggak usah bawa-bawa massa atau ormas. Ya semoga saja ini cepat diproses ya, biar nanti Habib Baharnya di sidang ya nanti. Jadi mana yang ketahuan, mana yang benar dan mana yang salah.
jadi tidak menimbulkan fitnah ya di masyarakat. Dari video tadi juga sangat jelas ya, seperti biasa Habib Bahar menyebutkan kata-kata binatang ya, dikit-dikit ajak perang. Nabi kita Muhammad SAW tak pernah mengajarkan hal yang demikian. Jangan jauh-jauh lah, contohnya saja saya bagi contoh ya, biar mudah untuk dicerna. Dulu pernah ada ya namanya itu siapa, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ya, atau Sultan Saladin. Pada suatu ketika itu terjadi perang salib ya, dan di pihak umat Kristen kalau nggak salah dipimpin oleh Raja Richard ya, Raja Richard seingat saya. Terus dalam peperangan itu sang Raja Richard ini sakit ya, sakit keras sehingga tidak bisa memimpin pasukannya. Semua tabib yang ada di sana itu sudah pasrah ya, tidak ada yang bisa mengobati. Lalu di dalam tengah keadaan seperti itu ada seseorang ya datang ke istana menawarkan bantuan untuk mengobati sang raja. Kemudian orang itu meraciklah ramuan yang dia ketahui ya untuk mengobati raja tersebut. Dan beberapa hari kemudian raja itu keadaannya semakin membaik ya dari hari ke hari. Terus sang raja itu mengucapkan terima kasih ya kepada orang yang datang itu. Tapi sebelum pergi dia bertanya dulu, siapakah nama Anda gitu ya. Terus orang tadi menjawab, nama saya Salahuddin Al-Ayyubi. Tentunya raja tersebut kaget ya dengan mendengar nama Sultan Saladin itu. Kan dalam peperangan kan musuh. Tapi dengan rendah hati Sultan Saladin malah mengobati musuh yang sedang sakit. Kenapa saya bawa cerita ini? Karena begitulah contoh akhlak yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dalam keadaan perang saja bisa semulia itu ya. Ini Habib Bahar bin Smith, Indonesia dalam keadaan damai. Ya walaupun ada masalah dalam pemilu akhir-akhir ini itu kan biasa ya. Dan itu pun sudah dibawa ke meja hukum ya, pengadilan ya. Jadi kita sebagai masyarakat sambil menyimak, sambil berharap selesai ya. Kalau ada kecurangan ya nanti dengan sendirinya juga terbukti. Itu tadi yang contoh yang saya bawakan agar mudah dicerna ya, bagaimana membedakan antara tegas dan kekonyolan. Ya menurut kami konyol lah sifat Habib Bahar bin Smith ini, jauh daripada sifat akhlak yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya intinya kami setuju ya dengan saudara Adin dan pihak pengacaranya ini, supaya dilaporkan saja, dibawa ke meja hukum dan disidang. Nanti kan ketahuan siapa yang salah dan mana yang benar ya. Belum lagi contoh yang lain, misalkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ya, yang beliau menjual tanahnya semua untuk perjuangan Islam. Ketika awal-awal dulu ya, beliau menjual tanahnya
saat apa itu hijrah ya ke Madinah ya. Sedangkan Nabi Bahar Smith kita lihat sendiri, rumahnya mewah, mobilnya mewah, semuanya serba mewah ya. Apakah Nabi menyutokan hal yang seperti itu? Kan tidak. Ya marilah kita jadikan kasus Adin Arifin dan Bahar Smith ini sebagai pembelajaran bagi kita agar lebih arif dan bijak dalam menggunakan media sosial ya saudaraku sekalian. Baiklah, itu saja yang bisa kami sampaikan hari ini. Kami terima segala kritik dan sarannya. Terima kasih yang selalu support. Mohon maaf atas segala kesalahan jika ada dalam penyampaian ya. Karena kelebihan dan kekurangan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.